Soal nomor 4, di sini diketahui dua cermin datar sejenis berbentuk persegi yang memiliki salah satu ukuran sisinya 60 cm. Berarti ini diketahui R-nya adalah 60 cm atau rusuknya ya. Nah, kedua ujung cermin diapit menggunakan engsel sehingga membentuk sudut sebesar berarti ini tetanya adalah 30 derajat. Di antara kedua cermin tersebut ditampakkan sebuah botol parfum. Jika salah satu cermin digeser melalui engsel, berarti ini θ1 ya. Di mana kecepatan linearnya, atau ini θ mula-mula θ0 aja ya. Dengan kecepatan linear berarti ada omega 7,5 pi cm per sekon. Menjauhi cermin lainnya sehingga T sama dengan 4 sekon. Jumlah bayangan botol parfum setelah mengalami pergeseran, berarti N2-nya berapa gitu. Nah, jadi gini, ada theta, ada omega, jadi ini ada hubungannya ke gerak melingkar ya. Kan cermin itu bentuknya kalau kita gambar kan gini, kayak gini kan. Nah, ini kan kalau diputar bentuknya lingkaran nih. Nah, gitu ya. Nah, jadi kalau misalnya, ini anggap aja apanya simetris ya. Ya, oke. Nah, atau kita bagus. Nah, gini misalnya kan ini cermin nih. Nah, kalau kita putar kan bentuknya lingkaran gitu. Atau lingkaran dulu kita buat ya. Nah, kan gini. Nanti kan bisa cerminnya, nanti lilinnya ditaruh sini kan. Botol, maksudnya botol parfumnya taruh di sini. Atau nanti cerminnya bisa diputar-putar. Ini ada tetanya. Nah, jadi kalau misalnya kita cari terlebih dahulu, berarti cari dulu bayangan mula-mulanya karena kan kalau digeser dia tuh berarti ada keadaan awal sama keadaan akhir ya. Jadi kita cari dulu keadaan awal. Jadi keadaan awalnya itu bayangannya kita cari menggunakan rumus N sama dengan 360 per θ 0 dikurang 1. Berarti 360 dibagi 30 dikurang 1. Jadi 12 dikurang 1 sama dengan 11. Oke. Jadi N pada keadaan awal itu adalah nilainya 11 ya. Nah, kemudian sekarang kita mau cari bayangan kedua digeser. Tapi digesernya itu kita nggak tahu sudutnya berapa. Berarti harus kita cari menggunakan hubungan antara omega, T, dan R ya. Nih. Oke. Nah, jadinya itu bisa kita cari menggunakan rumus luas lingkaran. Bukan, kecepatan pada gerak melingkar, sorry. V sama dengan omega kali R, berarti omega sama dengan V per R. V kita 7,5 pi per R kita 60. Berarti omega sama dengan, dapatnya adalah 0,125 pi radian per sekon ya. Nah, baru kita cari sudutnya lagi. Berarti ini pertama, terus theta sama dengan theta 0 ditambah omega kali T ya. Jadi theta 0-nya kan 60 ditambah omega kita 0,125 pi kali T kita 4. Berarti 30 ditambah, ini kan kalau dikali hasilnya berapa nih? 0,5 ya? 0,5 pi. Nah, kita ganti ya. 0,5 itu kan 1/2 kali 180, jadinya 30 dapat 90. 30 tambah 90 sama dengan 120 derajat. Nah, baru dapat kita nih, tetanya 120 derajat. Nah, baru bisa kita cari banyak bayangan yang kedua ya. Keadaan kedua. Jadinya N, jadi N sama dengan 360 per theta dikurang 1. Berarti 360 bagi 120 dikurang 1. Jadi jawabannya itu adalah ini 3 kurang 1 sama dengan 2. Oke, jadi N pada keadaan 2 itu adalah 2. Nah, dia katanya berarti kan mula-mula itu kan N-nya sama dengan 11. Terus akhirnya N-nya sama dengan 2. Berarti 11 kedua itu jadinya adalah berkurang. Berarti 11 kurang 2 sama dengan 9. Jadi berkurang 9 bayangan ya, 9 bayangan. Oke, jadi sudutnya ketika diganti dari 30 derajat
menjadi 120 derajat. Berarti semakin besar sudutnya, bayangannya semakin kecil ya. Jadi jawabannya apa nih? Berkurang menjadi 9 bayangan ya. Jadi jawabannya adalah yang A.